Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Total 21 pasal yang dirubah mulai terkait pemutusan hubungan kerja, outsourcing hingga pengupahan. Lalu apakah putusan MK ini akan berdampak bagi dunia usaha di Indonesia? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam. Selamat pagi Pak Bob. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, Pak Bob, MK ini sudah mengubah 21 pasal Undang-Undang Cipta Kerja. Dari 21 pasal ini, apakah semuanya bisa diterima oleh para pengusaha, Pak? Ya, tentunya saya tidak ingin mengomentari dari sudut pandang pembuat undang-undang ya. Karena kan hasil dari GR ini, Judicial Review ini kepada pembuat undang-undang, dalam hal ini pemerintah dan DPR ya. Saya ingin menyampaikan dari sudut pandang dunia usaha ya. Jadi kita melihat bahwa ini suatu hal yang kurang menguntungkan bagi dunia usaha ya. Karena apa? Karena sebagai contoh saja di bidang pengupahan, itu dalam kurun waktu 10 tahun, itu sudah ada 3 kali pergantian peraturan pemerintah ya. Mulai dari PP 78, PP 36, hingga PP 51. Dan dengan adanya putusan MK ini berarti ada perubahan lagi. Jadi dalam kurun waktu 10 tahun ada 4 kali perubahan. Ya, jadi kurang dari 3 tahun, setiap kurang dari 3 tahun itu ada perubahan. Tentunya ini tidak baik ya bagi dunia usaha, terlepas ini ada proses hukum ya. Tapi kita lihat bahwa bagi dunia usaha ini suatu hal yang memunculkan ketidakpastian usaha. Jadi Anda bisa bayangkan kalau tiap kurang dari 3 tahun regulasi atau peraturan berubah. Ya. Bagaimana dunia usaha bisa melakukan estimasi, forecasting terhadap biaya-biaya yang muncul, terhadap investasi yang ditanamkan. Kalau setiap 2 tahun, 3 tahun berubah peraturannya atau undang-undangnya. Itu yang kami rasakan di dunia usaha. Apalagi saat ini kan kita sedang berupaya untuk mengembangkan ya atau membangun pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Target pemerintah sekarang 8%, dan itu pasti bergantung kepada FDI ya. Jadi investasi dari luar yang masuk. Tapi kalau misalnya situasinya seperti ini, menurut saya sih rasanya akan sangat sulit sekali ya bagi kita ke depannya ya. Kita juga berhadapan juga dengan persaingan dengan negara-negara lain yang mereka juga berlomba-lomba berupaya untuk menarik investasi. Apalagi sekarang dengan adanya recovery ekonomi di US, kemudian juga di China, itu juga nggak mudah menarik modal asing untuk masuk ke dalam negeri. Jadi bagi dunia usaha ini situasi yang cukup sulit, apalagi seperti yang saya sampaikan tadi, di tengah perebutan modal asing masuk, kita juga menghadapi lemahnya daya beli dalam negeri, kemudian juga rencana pemerintah menaikkan PPN 12% tahun depan. Jadi ini ya berat ya bagi dunia usaha. Oke. Artinya Pak Bob, dari ada 21 pasal yang dirubah, ada beberapa sektor juga pada dasarnya Apindo ini ingin bersikap untuk mematuhi putusan MK, namun keberatan khususnya dari upah minimum 2025, benar? Ya, kita kan nggak bisa berkata tidak mematuhi ya. Kita negara hukum. Apindo akan taat ya kepada hukum yang berlaku. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, bagi dunia usaha ini suatu hal yang sangat berat ya, dalam situasi yang tantangan yang demikian besar ya, terutama industri-industri padat karya ya. Industri padat karya kita ini kan cukup terpukul ya, dan sudah sejak COVID ya 19 industri padat karya kita belum pulih ya, dan rasanya akan menghadapi tantangan yang lebih berat lagi ke depan, terutama dengan adanya barang-barang import ilegal yang masuk, kemudian juga rencana kenaikan PPN tahun depan, daya beli yang lemah, ditambah lagi sekarang adanya judicial review MK, ya, plus lagi ke depan juga kita harus menghadapi kemungkinan
terburuk akibat meluasnya perang Timur Tengah yang nanti berdampak kepada logistik dan juga pengadaan bahan baku. Jadi ini komplit nih bagi dunia usaha nih seperti perfect storm ya. Jadi yang kita hadapi ini luar biasa ya ke depan. Jadi saya nggak mengomentari bahwa kita akan taat hukum atau tidak taat hukum, itu bukan pilihan. Kita harus taat hukum. Tapi ini situasi yang benar-benar berat bagi dunia usaha, dan bukan bagi dunia usaha saja, karena di dalamnya kan ada buruh juga. Jadi kalau dunia usaha terganggu, ya buruhnya juga akan menghadapi persoalan yang dialami oleh dunia usaha. Tadi Anda katakan ini 3 tahun sampai dengan 2 tahun sekali ada perubahan untuk Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur soal perindustrian seperti itu. Nah, dengan iklim yang seperti itu, ada win-win solution yang bisa Anda tawarkan? Ya sebenarnya ini kan harus diturunkan dalam bentuk PP ya, peraturan pemerintah. Ya kita sih berharap nanti situasi yang seperti itu bisa dikonsider ya oleh pemerintah, sehingga hasilnya nanti misalnya khusus di pengupahan itu tidak memberatkan bagi dunia usaha ya, apalagi di sektor padat karya. Karena pertahanan kita ini kan sebenarnya ada dua, UMKM dan padat karya. UMKM ini praktis kan sudah mati suri lah, sudah banyak yang tidak tertolong sejak COVID ya. Dan saat ini pemerintah baru memikirkan untuk mengadakan write off ya. Padat karya begitu juga, sebenarnya ini kan pertahanan kita untuk mempertahankan formal sektor ya. Kalau ini juga terganggu, menurut saya kita akan sangat berat sekali ya, terutama munculnya fenomena pergeseran dari pekerja formal menjadi pekerja informal, yang pada gilirannya ini akan memberikan dampak terhadap daya beli yang menurun, dan ujungnya adalah pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan industri yang terganggu. Jadi kita berharap sekali bahwa nanti peraturan pemerintah yang disusun itu bisa mengakomodasi situasi yang dihadapi dunia usaha saat ini. Baik. Demikian. Pak Bob, tadi disebutkan bahwa salah satu permasalahan karena memang industri di Indonesia ini mayoritas padat karya. Tapi kita tahu di sini sudah ada digitalisasi. Kedepannya apakah memang opsi untuk tidak lagi menggunakan tenaga manusia dan diganti dengan teknologi jadi salah satu solusi yang bisa ditawarkan oleh Apindo untuk mengatasi regulasi yang terus berubah ini 3 tahun sekali? Ya sudah pasti ya, sudah pasti industri akan mengarah ke sana ya, otomatisasi dan digitalisasi. Tapi kan kita perlu lihat ya struktur dunia usaha yang ada di Indonesia. 90% itu kan UMKM. Ya. Jadi yang modal kecil ini nggak mudah mereka untuk bertransformasi menjadi industri dengan padat modal. Ya, hanya industri-industri besar saja yang mungkin mereka akan dengan mudah beralih ke padat modal. Tapi juga itu juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian juga kita harus ingat bahwa padat karya ini unsur labor cost-nya itu lebih tinggi daripada industri yang lain. Jadi mereka sangat sensitif, dan mereka juga kalau setiap 2 tahun 3 tahun berubah regulasinya, mereka nggak bisa membuat kontrak-kontrak yang sifatnya jangka panjang. Ya, yang lebih dari 3 tahun, yang bisa 4 tahun, 5 tahun, karena tidak bisa memforecast cost-nya. Ya. Nah itu yang menurut saya tidak mudah untuk kita seperti membalikan tangan ya untuk proses digitalisasi. Ya. Kalau dampak yang paling dekat yang bisa ditimbulkan, Pak Bob, struktur terkait perubahan ini apa? Perlu diingat juga ya bahwa pekerja kita itu 50% juga masih berpendidikan menengah ke bawah ya. Jadi masih butuh padat karya ya, yang menyerap tenaga kerja, apalagi setiap tahun itu ada 3 juta pencari kerja yang masuk pasar kerja. Tahun ini saja mungkin hanya 10% yang terserap ya di sektor formal, 300.000 ya. Dan dari tahun ke tahun penyerapan tenaga kerja ini menurun terus setiap persen pertumbuhan ekonomi. Ya. Jadi saya rasa sebelum kita menemukan solusi
ya atau upaya yang bisa menyerap tenaga kerja yang demikian besar, ini yang padat karya ini jangan dilepas dulu gitu loh. Ya. Nah jadi di tengah menurunnya penyerapan tenaga kerja setiap persen pertumbuhan ekonomi, tiba-tiba kita mentransformasi yang padat modal. Ini menurut saya kalau dibiarkan bisa menjadi bencana ya, karena tenaga kerja yang terserap rendah sekali. Gitu. Baik, Pak Bob, yang terdekat ini dampaknya akan seperti apa dengan perubahan ini? Ya menurut saya sih yang paling terdekat kita menghadapi pengupahan ya. Dan tidak sedikit kan banyak industri-industri padat karya yang sudah masuk dan ada yang berencana masuk ke Indonesia. Ya, apalagi setelah ada Undang-Undang Cipta Kerja ya. Itu banyak sebenarnya industri-industri padat karya yang sudah masuk dan berencana masuk ke Indonesia. Ya mungkin mereka yang harus ditenangkan ya untuk dijelaskan dan harus ada upaya ya dari pemerintah agar mereka yang sudah masuk ini tidak merasa tertipu ya karena undang-undangnya berubah gitu loh. Ya. Baik. Begitu juga mereka yang akan masuk itu perlu effort yang lebih dari pemerintah barangkali ya untuk meyakinkan bahwa Indonesia ini menjadi tempat yang baik ya untuk investasi. Saya rasa itu yang harus kita lakukan dalam waktu dekat, apalagi kita akan menghadapi penetapan upah minimum ya dalam waktu dekat ini ya, November saya rasa sudah harus diputuskan. Jadi itu yang merupakan prioritas utama. Tadi Pak Erlangga juga sudah menyampaikan. Dan ini harus benar-benar menjadi pertimbangan bagi pemerintah. Jangan sampai investasi yang sudah masuk atau akan masuk itu menjadi terganggu. Baik, kita sama-sama melihat ya ke depannya karena memang yang tadi juga sudah disebutkan penetapan upah minimum ini sesaat lagi. Sementara juga tiba-tiba ada putusan MK yang mengakomodir perubahan terkait dengan UMP tersebut. Kita akan sama-sama nantikan bagaimana ke depannya supaya ada keseimbangan, keuntungan tidak hanya pada buruh saja namun juga pada pengusaha. Terima kasih Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.